Halo Sobat Autohin, kali kita menjumpai sebuah SUV menarik dari China, yaitu Wuling Axion. Seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, Wuling Axion, pendatang baru di kancah market SUV tanah air. Kali ini tersedia dalam dua buah varian. Yang pertama adalah versi full listrik, ya, versi EV, dan juga yang satu lagi versi hybrid. Untuk spesifikasi sendiri, dia sudah nih ya, kita papangnya di sini ya. Dia udah 7 liter, bagasi 1200 liter. Dia ada plug-in hybrid ya di sini. Tuh. Kalau digabungkan power bensin dan juga ini, baterainya sendiri kalau single power 105 kilo, kalau digabungkan baterai plus bensin bisa 1000 kilo lebih. Untuk versi EV, ini secara CLTC ya, 530 km jarak tempuh dan fast chargingnya dari 30 ke 80 CCS2 fast charging hanya butuh waktu 30 menit aja. Terus juga ada level 2 dan juga garansi seumur hidup. Baterai, motor listrik dan juga controller. Wah, gokil sih. Jadi memang Wuling ini masuk ke pasar Indonesia untuk menggebrak pasar SUV ya. Jadi bukan hanya di sana tuh kalau teman-teman lihat yang mobil kuning. Di situ ada Wuling Mitra EV untuk mobil barang. Terus yang nanti di sebelah sana juga kalian bisa lihat ada Wuling Darion ya. Darion EV dan juga Darion PHEV ya, itu untuk menggebrak pasar MPV multi-purpose vehicle, dan di depan gua Wuling Axion untuk pasar SUV. Oke, lampunya sendiri sudah DRL seperti ini ya. Modelnya double bar ya, dual sided lampu kayak gini dengan logo Wuling di tengah. Ini cuman ini ya, grillnya cuman kayak ada motif gitu, tapi tidak bolong. Nah, di sini untuk scoopnya di sini, nah ini bolong beneran tuh. Nah itu mungkin untuk mendinginkan cakram, jadi dia nembus ke bawah. Untuk bagian bawah sini dia model heksagon ya, dengan model-model motif yang segitiga gitu di tengahnya. Dan kalau kita muter di sini kita bisa lihat lebih detailnya dari bagian samping. Untuk panjangnya sendiri seperti ini ya, dia udah seukuran mid size. Jadi sebetulnya kalau disandingkan dengan Cloud, nah ini Cloud ya, walaupun Cloud beda segmen, tapi dari segi dimensi ini si Axion ini lebih panjang ya, dan juga lebih tinggi pastinya. Terus nih kita bahas harganya. Harganya mulai dari 389 juta. Ini menarik banget. Kenapa? Karena SUV listrik itu cukup jarang dari segi kompetitor dan persaingan. Dan si Axion ini memasuki pasar yang sebetulnya belum terlalu rame-rame banget, karena mobil listrik itu rata-rata masuk ke pasar sedan. Contohnya BYD Lion. Terus juga untuk pasar MPV jauh lebih banyak dibandingkan pasar SUV. SUV setahu gue kalau untuk mobil EV agak sedikit ya, agak jarang. Terus kita lihat dari kaki-kaki. Untuk kaki-kaki sendiri dia velgnya palang 5 ya, Y-spoke, tapi sini ada tambahan lagi. Jadi sebetulnya ini palangnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti palang 20 ya. Menarik sekali. Untuk velgnya dual tone, finishingnya chrome, ada bertekstur. Untuk bannya sendiri berukuran 215/55 pi ring 18. Jadi secara size ini udah gede banget lah, untuk SUV proper lah. Terus beralih dari samping nih, spionnya, ada kamera, sensornya segala macam ya, menarik. Nah di atas sudah ada roof rail ya, jadi buat teman-teman kalau kita pengen taruh-taruh barang bisa. Untuk pintunya di sini ada sensor tekan, model tarik. Kabinnya seperti ini. Ya sudah 7 seater ya. Sangat menarik. Dari sisi dashboard kita lihat ya, dashboard dan pintu. Dashboardnya ini seperti ini, pengaturan kisi-kisi AC-nya bisa customizable ya, mau kayak di kanan bisa atur arah semburan angin. Untuk handle pintu dia model tarik dengan tekstur seperti ini. Ini keren sih. Silver premium gitu ya. Terus bagian bawah sini dikit kita bisa lihat tekstur kulit. Di sini ada list chrome ya, mengikuti kontur body, dan sini ada stitchingnya warna krem. Untuk teksturnya ini warna coklat gelap ya, jadi serasi banget. Nah, ini stitchingnya juga nih, perhatikan detailnya. Sini sudah ada cup holder yang cukup lega, bisa naruh tumbler yang besar. Sudah dilengkapi dengan airbag. ADAS juga sudah ada. Di sini sudah ada wireless charging 50 watt. Kita langsung tes ya, apakah wireless chargingnya bisa atau enggak. Tuh. Ini kebetulan lagi kepencet tadi layarnya, jadi kekunci.
Ya, oke. Sudah berfungsi pada chargingnya, bagus. Terus juga sini tombol-tombol untuk AC, segala macam. Nah, pengaturan kisi-kisinya juga ini bisa naik turun. Arah semburannya menarik banget. Head unitnya seperti ini. Full touchscreen, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Sudah ada cup holder yang bisa adjustable seperti ini ya. Ini tekan-tekan juga. Jadi kalau kalian tumblernya lebih besar, dia bisa lebih kenceng. Konsol tengah, boxnya seperti ini. Juga di bagian bawah sini bolong ya. Nah, ini buat naruh-naruh tas mungkin atau space lain bisa. Jadi cukup lega. Untuk kursinya sudah breathable, headrestnya adjustable. Terus sudah juga stitching-stitchingnya bagus, sudah elektrik pastinya nih. Bisa buat maju mundur, untuk recliningnya semua sudah elektrik. Dan untuk pengemudi seperti ini setirnya. Nah, speedometer sebetulnya kecil ya, jadi nggak gitu besar-besar banget. Kita beralih ke kabin bagian belakang. Bagian belakang sama ya, handle pintu segala macem. Sini ya ornamen-ornamennya, stick-sticknya cuman di sini warna hitam ya, bedanya warna hitam. Kalau tadi kan lebih dominan ke warna coklat gelap ya. Tapi sama-sama premium. Sudah ada backnya di sini. Lalu sini ada pengaturan AC. Di bawah sudah ada dua buah port USB, yang satu Type A, yang satu Type C. Dua buah port ya untuk ngecas. Ini kabinnya seperti ini, sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, rata-rata mobil EV atau plug-in hybrid tuh pasti udah ada sunroofnya sih. Jadi itu kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya nggak ada sunroofnya. Di sini bisa menampung tiga buah armrest nih kursinya ya, 3 orang penumpang, 3 buah armrest. Karena nggak semua mobil, kadang-kadang yang tengah tuh nggak ada headrest ya, nggak ada headrestnya. Ini headrestnya semua ada 3. Ini kalau kalian nggak ada orangnya kan tutup, kalau ada orangnya ini bisa dibuka tutup nih. Ada orang atau nggak ada orangnya bisa kalian custom. Dan di tengah sudah dilengkapi dengan cup holder. Di bagian sini sudah ada cup holder juga ya. Power window. Nah, premium. Nah, di bagian belakang kita lihat di sini. Bagian belakang bagasinya cukup lega, sudah dilengkapi dengan hydraulic dan di sini sudah otomatis. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, sudah ada tombolnya, jadi dia sudah penutupnya bagasinya sudah otomatis jadi elektrik ya, bukan hanya tutup biasa tapi dia pakai elektrik. Nah, ini kursinya posisi dilipat 1700 liter, jadi kalau kalian mau naruh-naruh barang, koper, alat mancing, alat pedal, golf segala macam itu bisa masuk karena cukup lega ya bagasinya. Dibanderol mulai dari 300 jutaan ya. Ini sangat menarik untuk pasar SUV ya, mid size SUV, karena si Action ini tersedia dalam 2 varian tadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang Wuling Action? Kalau menurut kami, mobil ini sudah mengebrak pasar dan mungkin akan mengancam existing market karena variannya, fitur-fiturnya itu luar biasa banyak, dan range-nya yang patut diperhatikan adalah range-nya lebih dari 1000 kilo. Jadi kayak suatu kewajiban kalau mobil hybrid tuh harus long range karena dual power bro. Percuma kalau kalian cuma satu power tapi jaraknya kurang ya, kayak masih mikirin ngecas sama mikirin ngisi bensin gitu. Nah, ini kan dua-duanya bisa support, jadi oke lah 1000 kilo plus. Itu aja, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di review berikutnya.